Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Amang Inang? Semoga di dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh Renungan Pagi HKBP. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan tentang Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mampu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami sehari-harinya. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Selasa 26 Maret 2024, diambil dari Injil Yohanes pasal 8, ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, terang kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita berjalan sendirian di dalam kegelapan, tidak ada penerangan sama sekali. Yang pastinya kita akan merasakan ketakutan. Lalu kita akan berjalan dan meraba-raba, dan mungkin juga kita akan terjatuh karena kita tidak dapat melihat mana jalan yang baik yang harus kita lalui. Itulah sebabnya kita membutuhkan penerangan. Kalau misalnya mati lampu, kita akan segera mengambil handphone kita, menyalakan senternya, karena kita membutuhkan penerangan. Jadi kita tidak mau tinggal atau berdiam di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya gelap. Oleh sebab itulah di dalam setiap kehidupan kita, kita membutuhkan penerangan. Jadi terang dunia sudah dinyatakan oleh Allah kepada kita, bahwa Dia adalah terang dunia. Dan dikatakan juga, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Tuhan sudah memberikan terang kepada kita. Jadi hidup kita harus benar-benar seturut di jalan Tuhan. Melalui kehidupan kita, kita menunjukkan bahwa terang yang daripada Kristus Yesus tinggal di dalam hidup kita. Lalu itu juga yang harus kita lakukan. Artinya, berbuahlah di dalam buah yang manis, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan segala buah-buah roh yang benar-benar nyata di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya asalan saja kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, tapi harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Nyatakanlah itu melalui perbuatan-perbuatan kita, baik melalui perkataan kita, tindakan kita, dan juga senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Karena hidup kita ini sudah terpancar terangnya daripada Tuhan. Karena yang mendiami kehidupan kita adalah Allah Bapa di surga. Dia sudah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah membangkang di hadapannya. Senantiasalah lakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus bagi kita.
Karena itu yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Dan di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Jalan salib sudah dilalui oleh Kristus. Oleh sebab itu, kita juga harus menjalaninya. Harus memikul salib. Harus menunjukkan terang yang daripada Tuhan. Jadi jangan pernah mau tinggal di dalam kegelapan. Tetapi harus mencari terang yang daripada Tuhan. Itu sudah diberikan kepada kita. Hanya bagi kita harus melakukannya. Jadi jangan mau terlibat lagi dengan duniawi ini. Jangan mau terlibat dengan dosa. Kelak nantinya Tuhan akan menjumpai kita di dalam terang yang daripada Kristus Yesus. Artinya tidak bercacat di hadapannya. Karena kita benar-benar mau dibaharui oleh firman Tuhan. Disinilah terpanjang bahwa kita senantiasa menghidupi terang yang daripada Tuhan. Untuk itu jangan pernah tinggal di dalam kegelapan. Di dalam hidupmu haruslah hal-hal yang baik yang datang dari sana. Jangan hal-hal yang buruk, yang jahat. Jangan pernah memikirkan dosa pelanggaran atau di pikiran kita hanya yang jahat saja. Jadi pikiran kita itu harus dicuci dengan terang yang daripada Tuhan ya. Itulah yang kita lakukan di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi yang pastinya Tuhan menggagalkan segala tindakan kejahatan kita. Oleh sebab itulah, setiap orang yang berbuat jahat yang pastinya itu akan kedapatan. Karena apa? Tuhan menunjukkan jalan bagi kita supaya kita kembali kepadanya. Jadi jangan pernah mau terlibat dengan dosa atau duniawi ini. Mari lihat terang yang sudah diberikannya kepada kita, itu juga yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Keselamatan sudah ada diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu mampukan hidupmu menjalaninya. Jadilah terang, karena Tuhan sudah menunjukkan terang kehidupan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menerangi kehidupan kami. Bapa yang baik, baiklah di dalam setiap kehidupan kami mengandalkan Tuhan dan juga takut akan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi terang dan juga membawa berkat bagi sekeliling kami. Biarlah melalui kehidupan kami orang-orang percaya bahwa Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang memberikan keselamatan bagi setiap kami. Kami percaya tangan Tuhan yang menopang kami untuk kami lakukan seturut di jalan Tuhan. Untuk itu Tuhan, di dalam satu hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami bertentangan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.